Pertama, kalau lihat daripada penyesalan manusia begitu mati nanti, kan kategorinya itu ada 3, yaitu dari kafir, orang Islam yang banyak melakukan kezoliman, dan orang Islam yang rajin, tapi mereka tetap menyesal. Jadi dengan adanya orang kafir yang banyak, dengan adanya orang munafik banyak, itu setiap muslim berarti selama itu khalifah belum ada, itu berarti umat muslim, setiap muslim itu menanggung dosanya juga, Ustaz ya. Karena kalau banyak orang kafir berarti banyak daripada seruan-seruan itu yang tidak sampai mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, apa bedanya amal orang soleh sama orang muslih? Apa itu? Apa itu? Muslih atau apa gitu, Ustaz? Kalau orang soleh itu biasanya kan hanya dimensi 1, dimensi 2. Sedangkan kalau apa itu muslih atau apa itu adalah orang di samping mereka itu soleh, mereka punya kesadaran sosial yang sangat bagus gitu. Jadi sebagai orang soleh aja, sebagai umat muslim itu tidak cukup, tapi mereka juga harus muslih atau muslih itulah, Ustaz. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi ilmu yang bermanfaat yang disampaikan kepada manusia yang mendapatkan pahala itu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kebaikan, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam, apapun ilmu, katakan ilmu matematik, apabila mereka digunakan untuk kebaikan, mereka itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Nah, yang keempat ini Ustaz, yang paling agak berat. Jadi orang yang hanya ngomong omdo, menyampaikan katakanlah marilah kita ke Islam kapa, marilah kita tinggalkan demokrasi, marilah kita tinggalkan sipilis, yaitu apa itu sekulerisme, pluralisme dan semuanya itu. Orang-orang yang demikian justru dianggap radikal. Radikal kemudian dicap mereka itu sebagai teroris atau gimana. Nah ini memang bergantung pada jiwa setiap orang. Kalau jiwa setiap orang itu tough gitu ya, kalau jiwa setiap orang itu adalah kuat, apapun kata mereka, itu bukan urusan saya. Urusan saya hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya menyampaikan ini berpahala, kalau saya tidak menyampaikan ini dosa. Kira-kira gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, silakan Ustaz. Yang pertama soal penyesalan manusia dikaitkan dengan dosa selama belum ada khalifah. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Pak Nur. Jadi di zaman akhir ini, kalau tidak ada kekhilafan, itu memang dosa-dosa umat Islam jadi banyak. Kenapa? Karena memang dosa itu kan muncul dari 2 hal ya. Kewajiban yang tidak dilaksanakan dan keharaman yang dilaksanakan. Jadi dosa itu muncul karena 2 hal itu. Nah, masalahnya kewajiban itu ada 2. Kewajiban itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Seandainya kewajiban itu hanya 1, yaitu fardu ain, insya Allah zaman sekarang ini aman. Umat Islam, ya dosanya hanya sedikit. Selama kewajiban fardu ain sudah diamalkan, kemudian dosa-dosa, khususnya dosa-dosa besar sudah ditinggalkan, keharaman-keharaman maksud saya sudah ditinggalkan, ya insya Allah dia akan berhak masuk surga. Nah, tapi yang jadi masalah, dengan tidak adanya khilafah itu banyak fardu kifayah yang tidak bisa diamalkan. Salah satu fardu kifayah yang tidak bisa diamalkan itu adalah mengemban dakwah dengan jihad. Karena mengemban dakwah dengan jihad itu
hanya boleh dilakukan kalau ada kekhilafan. Kalau enggak bisa. Tidak sah itu. Dakwah dengan jihadnya tidak sah. Padahal misi utama diturunkannya Islam itu agar semua manusia itu bisa masuk Islam dan semua bisa masuk surga. Itu keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun dan seterusnya. Nah, oleh karena itu pada masa sekarang ini memang ya kita tidak bisa membayangkan nanti besok di akhirat ya semuanya kebanyakan umat Islam itu masuk kelompok 2, yaitu orang yang berat penyesalan. Berat. Bukan masuk kafir. Dia tetap Islam tapi mungkin dosanya akan sangat banyak kalau tidak mau ikut memperjuangkan tegaknya khilafah. Kira-kira begitu. Terus nomor 2 apa tadi? Yang nomor 2, perbedaan orang soleh dan muslim, ahli ibadah dan ahli ilmu mungkin. Ya sebenarnya orang soleh atau muslih itu sama. Orang soleh atau muslih itu sama. Jadi orang soleh itu siapa? Ya orang soleh itu orang yang mengamalkan amalan-amalan yang soleh. Amalan soleh itu apa? Amalan soleh itu amalan yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi orang yang soleh itu kalau dia mau mengamalkan semua perintah-perintah Allah dan mau meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Makanya disebutkan dalam An-Nur ayat 55 itu kan beramal soleh ya. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihat. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal soleh. Janjinya apa? La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Janjinya adalah Allah pasti akan memberikan kekhilafan kepada mereka sebagaimana Allah pernah memberikan kekhilafan kepada orang-orang sebelum mereka. Nah, di sini kita bisa memahami kalau ada orang Islam sekarang itu mau beriman dan beramal soleh, itu Allah pasti akan memberikan kekhilafan. Nah, berarti yang disebut amal soleh itu sama dengan penjelasan tadi. Yaitu sudah melaksanakan semua perintah, baik fardu ain maupun fardu kifayah. Maka kalau orang mengaku soleh, sudah beramal soleh, tapi tidak mau memperjuangkan tegaknya syariah dan khilafah, ya kesolehannya belum sempurna. Dia belum beramal soleh secara sempurna. Ya begitu saja penjelasannya. Terus nomor 3 apa? Mengenai itu ilmu yang bermanfaat ya. Ilmu yang bermanfaat di situ kan tidak semua ilmu. Jadi kalau ilmu Islam ya oke, maksudnya ilmu Islam, ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan manusia. Tapi kalau demokrasi misalnya, itu kan diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, yang itu ilmu demokrasi itu dipakai oleh orang Islam. Nah, kayak orang yang guru-guru mengajarkan ilmu-ilmu kayak begitu itu gimana? Jadi kalau ya, kita mengajarkan, makanya di hadisnya tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu. Karena yang disebut ilmu itu kan pengetahuan ya. Orang yang mendapatkan pengetahuan itu disebut berilmu. Jadi semua pengetahuan itu adalah ilmu. Misalnya saja dulu kita tidak tahu yang namanya hujan itu berasal dari air laut. Kemudian diajarkan bahwa hujan itu berasal dari air laut. Itu namanya ilmu. Sehingga kita menjadi tahu. Saya pernah itu di pondok pesantren, ketemu santri-santri, saya jelaskan itu. Dengan santri itu tidak paham. Jadi santri karena tidak pernah mendapatkan ilmu pengetahuan alam, menganggap hujan itu ya, mohon maaf mungkin kencingnya malaikat. Dianggapnya kayak gitu. Jadi dia nggak paham.
Kalau hujan itu sebenarnya berasal dari air laut yang menguap dan seterusnya. Ketika kita jelaskan, mereka akhirnya paham. Itu namanya mendapat ilmu. Nah, makanya ilmu itu kemudian dibagi tiga ya. Ada ilmu-ilmu yang netral ya. Seperti ilmu pengetahuan alam itu kan netral. Ada ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, makanya hadisnya memberikan embel-embel ilmu yang bermanfaat. Dan ada ilmu-ilmu yang memang menyesatkan, yang tidak bermanfaat. Nah, oleh karena itu, kalau ingin ingin mendapatkan asar yang banyak, harus banyak memberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Ya ilmu agama. Selain itu, ilmu yang netral atau ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang netral itu bisa menjadi bermanfaat kalau untuk kepentingan agama. Nah, kembalinya ke situ. Termasuk ilmu yang membahayakan. Kalau untuk kepentingan agama juga itu bermanfaat. Misalnya tentang demokrasi, itu kan ilmu juga. Dulu kita nggak tahu demokrasi itu apa. Saya pernah diskusi dengan Kiai memahami demokrasi itu musyawarah. Ketika kita jelaskan, Kiainya jadi paham, oh ternyata demokrasi itu tidak sekedar musyawarah. Akhirnya dia paham. Berarti ketika saya menyampaikan ilmu demokrasi, ilmu tentang demokrasi itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena untuk kepentingan agama. Gitu ya, Allah. Nomor 4 apa? Itu Ustaz, yang berkaitan orang yang mendakwahkan kebaikan, kebenaran, kebahagiaan Islam, itu kan dapat cap negatif kalau di tempat baik. Misalnya radikal, akan cenderung ke terorisme. Nah, bagi orang yang ciut nyalinya, mereka itu biasanya ngeper, saya cari amannya saja. Tapi bagi orang yang tough, orang yang kuat, itu semua diabaikan masa butuh. Yang penting saya menyampaikan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menghadapi orang-orang yang agak lemah semangatnya itu gimana? Iya. Itulah pentingnya ilmu retorika. Jadi ilmu retorika ini kita buat memang untuk kepentingan kita semua. Semua manusia itu sama kok. Semua manusia itu punya rasa takut, semua manusia juga punya rasa berani. Kita jangan mengatakan, wah kita ini paling berani, kita nggak takut dicela, nggak takut dituduh. Yaitu kan kalau masih cuma celaan. Coba kalau sudah, mohon maaf ya, kalau sudah mulai ditangkap, disiksa, dipenjara, nah itu lain persoalannya. Tidak semudah kita ngomong. Banyak orang-orang yang kayaknya mungkin di sosmed koar-koar gitu. Begitu diciduk polisi ya langsung ciut nyalinya. Itu sunatullah. Jadi manusia itu sama. Oleh karena itu kita tidak boleh nantang-nantang, tidak boleh merasa paling hebat, paling beriman, paling kuat, tidak boleh. Kita tetap harus berada dalam koridor syariat. Kebetulan kemarin habis umroh, saya bisa melihat yang Rasul saja dijamin Allah dan didampingi malaikat Jibril kan. Kenapa Rasul itu ketika hijrah itu tetap menggunakan strategi yang sangat amat cermat. Kemarin kita dijelaskan bagaimana Rasul itu ketika hijrah harus melawan jalan yang normal. Kalau Mekah ke Madinah itu ke utara, itu jalan yang diambil malah ke selatan. Dan bersembunyi di Gua Sur. Gua Sur tingginya minta ampun itu. Kalau kita lihat dari bawah sangat tinggi. Untuk misalnya zaman sekarang saja kita ditantang naik udah nggak ada yang berani.
Nggak ada yang berani. Kalau Gua Hiro sih banyak yang mendaki, tapi kalau Gua Thur nggak ada. Nah, kenapa Rasul harus sembunyi-sembunyi kayak gitu? Itu menunjukkan bahwa itulah yang disyariatkan. Kita dituntunkan untuk berhati-hati di dalam dakwah. Supaya nggak ketangkap gitu loh, gampangnya gitu. Rasul, apakah kita mengatakan, berarti Rasul takut ditangkap? Jawabnya, itu Rasul memberi tuntunan kepada kita. Karena Rasul itu suri tauladan, supaya kita di dalam berdakwah itu juga mengikuti teladan Rasul bahwa dakwah harus berhati-hati. Tapi kalau memang nanti harus menghadapi resiko, ya harus siap. Tapi nggak boleh dari depan kita itu mentang-mentang. Kita kemudian nggak pakai strategi, langsung aja tabrak sana, tabrak sini, waton ngomong sana, ngomong sini, nggak boleh. Kita ngomong juga harus hati-hati. Nah, salah satu bentuk wujud hati-hati itu kita menggunakan jurus-jurus retorika. Nah, jurus retorika ini kita buat supaya orang nggak merasa. Ini jurus ke-6 kan? Orang itu dibelokkan pelan-pelan gitu loh. Kayaknya ini kan kajian tazkiyatun nufus kan. Inti dari jurus ke-6 itu kan pembukaannya itu harus hal-hal yang disukai, yang sangat menyejukkan, yang sangat lembut gitu loh. Seakan-akan kita ngomong tentang kebersihan hati, tentang akhirat, tentang akidah gitu. Tahu-tahu ujung-ujungnya khilafah gitu. Ini kan dalam bentuk kehati-hatian. Coba kalau dari depan kita harus menegakkan khilafah, yang nggak mau mendukung masuk neraka. Nah, itu berarti tidak mau belajar retorika. Walaupun retorika itu hanya uslub, bisa berhasil, bisa gagal. Gitu ya, Allah. Terima kasih, Ustaz.